Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang perlunya fisik dan mental, jasmaniah maupun rohaniah untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang tinggal 2 hari lagi. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan gembira ria, dengan senang. Bukan bergembira ria dalam arti di bulan Ramadan itu ramai jamaah siang dan malam, ramai orang melaksanakan salat sunat tarawih, ramai sekali kegiatan bisnis, kegiatan jual beli, dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan, kuliah subuh, kajian-kajian sebelum berbuka puasa, atau juga orang melaksanakan hidangan berbuka puasa dan tadarus Al-Quran terasa ramai. Bukan itu artinya bergembira ria betapa senangnya hati orang-orang yang beriman. Dengan berpuasa maka dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan dasar iman, iman yang terhunjam tanpa ada unsur paksaan sedikit pun, tanpa mencari popularitas dan sanjungan sedikit pun, wahtisaban dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Meskipun dosa kecil, kalau sudah bertumpuk-tumpuk selama 1 tahun, maka akan menjadi dosa besar. Melalui ibadah puasa yang kita laksanakan, maka dosa-dosa orang-orang yang berpuasa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia memiliki dosa besar, hendaklah dia bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Maksudnya cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki kesalahan. Biar di bulan Ramadan terasa puas, terasa nikmat kita melaksanakan ibadah. Kalau kita berbuat dosa di siang hari, cepat kita bertobat di malam hari. Berbuat dosa di malam hari, cepat kita artinya bertobat di siang hari. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya dalam arti Allah menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di siang hari, bertobat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Dan Allah membentangkan juga tangannya kepada orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosanya di siang hari, agar dia bertobat di malam hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Juga dengan tibanya bulan Ramadan, dalam satu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dijelaskan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila telah tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Di sini yang digunakan adalah bahasa kinayah, bukan makna hakiki, bukan makna yang sesungguhnya. Jadi dalam hadis ini sangat tinggi sekali nilai balaghahnya. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, dalam arti terbuka lebar untuk orang-orang yang berpuasa mendapatkan ganjaran pahala. Dosanya diampuni sehingga dia peluang masuk ke dalam surga. Maka surga mempersilahkan, surga Ar-Ra'yan mempersilahkan, silahkan masuk bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ghullikat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, dalam arti bukanlah pintu neraka yang 7 itu ditutup, dalam arti
Ditutup pintu neraka artinya kita berusaha merantai setan. Di bulan Ramadan ditutup pintu neraka dalam arti kita tidak lagi melakukan dosa. Sekecil apapun dosa tidak kita lakukan, maka tertutuplah pintu neraka itu. Tidak ada peluang sedikit pun untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena orang melaksanakan ibadah puasa sehingga tertutup pintu-pintu neraka. Orang selalu melakukan ibadah dan amaliyah, bahkan di siang harinya berpuasa, menahan makan dan minum, dan mengendalikan hawa nafsu. Berusaha mengendalikan hawa nafsu, menahan hawa nafsunya untuk tidak berbuat dosa. Sekecil apapun orang tidak akan berbuat dosa sehingga tertutuplah pintu neraka. Wasud bidati syayatin, dan dirantai setan. Ternyata setan juga banyak di bulan Ramadan. Ada orang melakukan tindakan kriminal karena bisikan setan, memperturutkan hawa nafsu, melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan mungkar. Bahkan ada orang yang membuka warung makan di siang hari sehingga orang mau berpuasa nggak jadi. Ya sampai saatnya berbuka puasa, ya jam 12 sudah buka puasa. Nah ini. Jadi masih banyak. Setan itu berusaha untuk menggagalkan manusia dengan berbagai macam cara. Walaupun orang-orang yang beriman itu berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala karena dia puasa karena nafsu. Ingin makan sebanyak-banyaknya. Menu masakannya diatur selama 1 bulan. Kita tidak peduli terhadap saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, yang mereka itu mengharapkan uluran tangan dari para agnia, orang-orang kaya, orang-orang mampu, yang mereka itu puasa, tidak puasa sama saja, mereka makan sahurnya itu saja. Mari kita sisihkan sebagian harta kita, sebahagian keuangan kita untuk mereka. Siapa lagi? Mari kita santuni fakir miskin, anak-anak yang terlantar, yatim piatu, janda-janda, bukan janda muda tetapi janda tua. Kalau janda muda kan dia insya Allah bisa bekerja sendiri. Nah, mari kita tumbuhkan kepekaan sosial ya terhadap mereka yang fafa, mereka yang kaum du'afa, kaum yang lemah. Kaum muslimin rahimakumullah. Wasubidati syayatin, dan setan dirantai. Siapa yang merantai setan? Maka kita sendiri yang merantai setan. Kita tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu kita. Orang sedang berpuasa, maka orang tidak memperturutkan hawa nafsu. Yang namanya setan itu dimasukkan ke neraka tidak pernah insaf. Allah membuat setan itu menjadi menderita, kurus kering badannya. Maka Allah perintahkanlah orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan berpuasa, maka setan itu tidak bisa lagi menggagalkan kaum muslimin. Ya, ikut juga makan tidak bisa lagi. Orang berpuasa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan nafsu, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan dosa sedikit pun, berusaha menahan nafsu. Kalau di luar bulan Ramadan kita sering menjadi budak nafsu, makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya. Ya, begitu tiba bulan Ramadan, kita tidak terlalu banyak minum, makan juga tidak terlalu banyak. Kalau kita berbuka puasa terlalu banyak minum, maka mengakibatkan fisik kita lemah, dan kita tidak bisa lagi melaksanakan salat sunnah tarawih. Belum lagi ditambah dengan
tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, termasuk amaliyah Ramadan. Karena itulah setan menderita, kurus kering badannya, ya, di bulan Ramadan karena orang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kiranya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dan dapat melaksanakan amaliyah Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.